Selamat siang para peserta webinar yang saya hormati. Saya Arliana, ya, moderator dalam acara kali ini. Webinar hari ini 11 Juni 2020 merupakan webinar kebipaan kedua yang dimotori oleh Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau LBI FIB UI. Nah, untuk itu saya mewakili para peserta di sini mengucapkan terima kasih kepada LBI yang telah memfasilitasi seminar online yang akan berlangsung selama 1 jam ini. Ya. Nah, untuk para peserta webinar seri pertama ya yang diadakan pada 9 Juni 2020 lalu, saya ucapkan terima kasih atas respons positifnya. Kami bisa lihat itu di polling, terima kasih ya. Dan terima kasih juga ya saya sampaikan untuk para peserta webinar ya seri pertama kemarin yang sangat antusias ya memberikan pertanyaan, saran dan juga kritik yang membangun. Ya, dan selamat datang di webinar kebipaan LBI seri kedua. Oke. Sebelum saya mulai webinar kita hari ini ya, saya ingatkan dulu bahwa Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke ruangan Zoom ini sudah otomatis terdaftar sebagai peserta. Dan itu artinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat beserta link video siaran ulang dan flyer akan dikirimkan oleh panitia kami seminggu setelah pelaksanaan webinar. Jadi mohon bersabar ya. Ya, dan mengenai sertifikatnya sendiri sebagai informasi, Bapak Ibu yang mengikuti 3 webinar ya akan mendapatkan 3 sertifikat. Ya, yang mengikuti 2 webinar pasti akan dapat 2 sertifikat. Nah, yang hanya mengikuti 1 webinar otomatis hanya mendapatkan 1 sertifikat. Ya, silakan ditunggu 1 minggu dari sekarang akan tiba ya sertifikatnya di Surelanda. Ya, informasi satu lagi, kemarin itu ada banyak sekali pertanyaan tentang materi. Ya, itu materi yang disampaikan oleh pembicara di webinar itu bisa dibagi atau tidak. Ya, mohon maaf sekali ya, tidak dapat dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Terus kalau saya mau tahu materinya gimana dong? Jangan khawatir ya, bisa nonton siaran ulangnya di website LBI. Di mana tuh? www.lbifib.ui.ac.id. Nah, nanti kalau sudah ada bisa nonton di sana ya. Oke. Baiklah, sama seperti webinar pada Selasa lalu ya, pada siang hari ini tentu saya tidak sendiri ya. Yang paling penting itu pembicaranya harus ada ya. Siapa dia? Ibu Cynthia Vientiani. Ya, saya mau sapa dulu Ibu Cynthia. Iya, Ibu Lia. Saya muncul kan? Halo. Iya, Halo. saya belum bisa lihat wajah Ibu di sini. Oke. Oke. Halo. Halo Ibu Cynthia. Ya, sudah bisa Oke, Ibu Lia. baiklah. Iya. Sudah bisa lihat saya? Baiklah, Ibu Lia. Oke. Terima Bisa. kasih. Ya, sudah? Oke, baik. Ibu Cynthia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami di sini, Iya, ya. sama-sama. Iya. Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Ibunya bagaimana? Alhamdulillah, ya, sehat walafiat, ya. Ibu sekarang di Depok, begitu? Iya, saya di Depok. Semoga internetnya stabil ya. Amin. Saya yang di Kebayoran juga berdoa yang sama, Ibu, ya. Oke. Baik, para Ya, peserta webinar sama teman-teman sekalian, ya. ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan infokan dulu ya sepak terjang Ibu Cynthia di dunia kebipaan. Ya, Ibu Cynthia Vientiani ya saat ini tercatat sebagai pengajar tetap di LBI FIB UI.
Ya, selain aktif mengajar, Ibu Cynthia ini juga berperan penting dalam perancangan beberapa tes bahasa Indonesia di LBI. Seperti, satu, tes penempatan program BIPA reguler, dua, tiba akademik, ya, tiga, tiba TKA, dan yang keempat, tes diagnostik. Ya, tidak hanya itu loh, Ibu Cynthia ini juga menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk pengembangan kurikulum BIPA. Bukan hanya di LBI ya, melainkan juga di Seameo, program Dharma Siswa dan Badan Bahasa. Nah, terakhir, Ibu Cynthia ini juga pernah menjadi dosen tamu. Nggak main-main loh, di jurusan Studi Internasional Universitas Sydney. Ya. Benar begitu, Ibu? Ya, oke. Di Sydney. Iya. Oh, Universitas Teknologi Sydney. Mohon maaf. Terima kasih untuk koreksinya, Ibu ya. Nah, hebat sekali kan Ibu Cynthia ini. Nah, pembicara sudah, apa yang belum saya perkenalkan? Topik, saudara-saudara ya. Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Ya, Ibu Cynthia akan membawakan topik tentang pengajaran tata bahasa Indonesia. Nah, saya mau kasih pengantar sedikit, boleh ya? Boleh, Nah, silakan. mungkin ya ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang mengajar kelas tata bahasa pernah mengalami situasi-situasi seperti ini. Kita sudah menjelaskan ya. Ya, bagaimana bisa mengerti semuanya? Mengerti ya, imbuhanmu ya. Terus wajah pesertanya gini. Bingung Ya, ya. dari air mukanya itu bikin kita jadi tidak peduli tidak percaya diri sekali gitu ya. Wah, kayaknya mereka tidak mengerti nih gitu ya. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah kita menerima WhatsApp malam-malam. Selamat malam Ibu Lia, saya Lalala dari kelas 2B. Saya dan teman-teman hari ini tidak mengerti apa Ibu bicara. Tolong besok Ibu jelas lebih baik. Nah, situasi kedua itu ya. Situasi ketiga, jangan sampai Anda seperti ini ya. Dipanggil sama atasan. Ya. Atasannya panggil, Arliana begini ya. Ajar di kelas 2B kan, ya ini peserta sudah memberikan surat kepada manajemen. Surat cinta ya? Seluruh peserta di sana berharap mereka ingin guru tata bahasanya diganti begitu. Jadi mohon Arliana berlapang dada ya dengan situasi seperti ini. Besok silakan masuk lagi ke proses pemagangan. Nah, kalau pernah mengalami setidaknya satu dari 3 situasi tadi, kehadiran Anda di sini tepat sekali ya. Karena itu artinya Anda perlu pencerahan dari Ibu Cynthia. Ya, Ibu Cynthia, sudah siap? Ibu? Iya, Ibu Lia. Iya. Bu, tolong ini ya, berikan tips khusus ya, mengajarkan tata bahasa yang kita tahu ini sulit. Ya, ini sulit. Bagaimana caranya supaya dipahami dengan mudah oleh pembelajar BIPA? Ya, Ibu Cynthia, saya persilakan untuk menyampaikan materi dan para peserta webinar sudah boleh menuliskan pertanyaan ya. Silakan Ibu Cynthia. Terima kasih Ibu Arliana. Semoga 1 jam ke depan ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Cynthia. Tadi Ibu Lia sudah perkenalkan panjang lebar. Sebenarnya saya di sini tujuannya untuk berbagi dan saya berterima kasih kepada LBI sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para leluhur BIPA di BIPA UI, khususnya Ibu Felicia yang sedang menonton,
kemudian ada Ibu Dwi Puspitorini, ada Bapak Toto, ada Bapak Untung, dan ada Ibu Eri dan rekan-rekan pengajar semua yang sudah mengajari saya bagaimana belajar selama ini. Oke, saya akan berbagi tips ya. Sebenarnya mungkin ada 4 tips besar yang akan saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah lebih hebat daripada saya, sudah lebih jago, tapi izinkan saya untuk berbagi tips saja. Oke, baiklah. Pertama, saya akan share screen saja langsung ya. Oke. Ya, ini. Oke. Ya, ini adalah judulnya. Ya, kita mulai 30 menit ke depan. Pertanyaan pertama adalah di sini. Yang paling saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, silakan ketik di kolom chat, apakah Anda berpikir bahwa tata bahasa perlu diajarkan kepada pembelajar? Silakan ditik. Apakah perlu diajarkan kepada pembelajar? Perlu. Hampir semua menjawab perlu. Oke, stop dulu Bapak Ibu. Itu pertanyaan yang pertama. Iya, sangat perlu ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya, pertanyaan kedua. Stop dulu Bapak Ibu. Yang kedua, Anda mempedulikan tidak setiap pertanyaan pembelajar yang berkaitan dengan tata bahasa. Artinya ketika mereka tanya tata bahasa, mereka ada nanti saja. Apakah Anda mempedulikan mereka? Tentu harus peduli. Ya. Oke. Ya, jadi semua sepakat dengan saya ya bahwa kita perlu mengajar tata bahasa dan kita mempedulikan setiap pernyataan pembelajar yang berkaitan dengan tata bahasa. Mengapa seperti itu? Karena berdasarkan buku yang saya baca, ada banyak bukti penelitian yang menunjukkan bahwa pengajaran bahasa yang hanya mementingkan fungsi, tetapi menganaktirikan tata bahasa atau mengabaikan dinilai tidak ajak. Jadi kita sebagai pengajar bahasa atau sebagai lembaga pengajaran atau universitas pasti akan mengajarkan tata bahasa untuk pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan mulai untuk slide kedua. Oke. Harus segera direspon katanya. Apakah, pertanyaan lagi, ada sedikit ketakutan dalam diri Anda ketika ditugasi mengajar tata bahasa? Takut atau enggak? Silakan jawab. Iya. Ada yang menjawab tidak. Ya, ada. Iya. Tidak takut. Tidak. Iya. Oke. Ada ribuan orang, nggak tahu ya, ini pollingnya mungkin nanti kita bisa takut, Bu, katanya begitu ya. Ada yang takut, ada yang pede aja, ada yang jawab boten. Oke. Kalau saya sendiri waktu awal-awal saya takut karena saya mulai mengajar tahun 2004. Saya itu harus kali magang, bukan hanya berhenti di situ, dan saya takut sekali kalau dijebloskan ke dalam tata bahasa. Tapi untungnya saya punya senior-senior yang sangat membantu saya. Oke, kemudian kalau misalnya ada banyak tadi yang jawab takut gitu ya. Sebenarnya ya jangan takut, Anda tidak sendiri. Banyak pengajar juga mengatakan bahwa mengajar tata bahasa menyebabkan kegalauan gitu ya. Aduh galau dipikir, aduh tadi bagaimana ya jawabnya, seperti itu. Nah, kenapa kegalauan itu terjadi? Ya, itu tadi tuh ada yang jawab di chat, takut siswanya tidak paham. Betul sekali. Ini yang menyebabkan ya, pertama, Anda mungkin tidak dapat menyampaikan materi tata bahasa dengan baik, dan yang kedua juga Anda merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan pembelajar, sehingga Anda merasa dihakimi atau kehilangan muka sebagai pengajar. Mungkin itu adalah ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri Anda. Oleh karena itu, tips yang pertama dari saya, ini kayak ini ya, semacam acara TV. Tips yang pertama,
adalah ini dia. Bekali diri Anda dengan pengetahuan tata bahasa Indonesia sebelum mengajarkannya. Jadi bekali diri Anda dengan pengetahuan tata bahasa Indonesia sebelum mengajarkannya. Ya ini pasti tip yang umum, pasti semua orang harus seperti itu ya. Kenapa Anda harus membekali diri dengan pengetahuan tata bahasa? Kalau kita lihat, bahasa ibu kita adalah bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Kita memperoleh dan menggunakan bahasa Indonesia secara otomatis, sehingga kita berpikir dapat mengajarkannya dengan mudah. Anda berpikir karena saya orang Indonesia, saya bisa mengajarkan tata bahasa atau mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi tunggu dulu, kenapa? Tidak semudah itu ya. Ketika mengajarkannya, maaf ini chat saya tidak bisa ditutup. Karena bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, kita bukan berarti bisa secara otomatis menjelaskan kepada pembelajar. Pasti kita harus punya kontrol kemampuan tata bahasa kita. Nah, ini kiat yang pertama dari saya. Sekarang kita lihat dulu sedikit merefresh merefresh kepala Bapak Ibu dan merefresh kepala saya juga tentunya. Nah, pengetahuan tata bahasa seperti apa yang harus kita punya? Oke, sekarang kita ambil contoh kasus dari kata buka. Buka tahu ya, bukan buka baju, bukan. Ya bukalah, pokoknya buka. Membuat semuanya jadi buka dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan saya adalah, jika Anda pengajar bahasa Indonesia, coba jawab pertanyaan. Imbuhan apa saja yang dapat melekat pada kata buka? Silakan jawab di kolom chat. Imbuhan apa saja yang melekat pada kata buka? Mem, di, mem. Lagi, terbuka, di, ter, di, meng, di, ter. Oh, ya, oke. Ter lagi. Oke. Ya, oke, ada penan segala macam ya. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Bapak Ibu. Ini yang saya dapat sih, saya kumpulkan apa yang bisa. Ada kata kerja, membuka. Nah, di dalam chat tuh banyaknya tadi ada me, ada ber, ya, ada ter. Tapi membukakan itu mekannya belum muncul tuh. Membuka, membukakan, membukai, ada membukai, dibuka, dibukakan, dibukai, terbuka, berbuka. Lalu ada kata bendanya, kelas katanya pembuka, bukaan, pembukaan, keterbukaan. Dari imbuhan-imbuhan yang Anda kumpulkan, yang saya kumpulkan juga, Anda bisa mengajarkan semuanya dengan cara tertentu. Saya bagus kalau begitu ya. Oke, ya stop dulu. Bagus ya. Sekarang saya tanya lagi. Ya, sekarang coba pasangkan kata dan gambarnya. Saya punya 4 gambar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pilihannya 1A, 2B membukakan, C terbuka, D membukai. Silakan pasangkan 1 sampai 4. 1 apa, B, 2 apa, 3 apa, silakan. Hadiahnya sepeda, saya nggak bayar sepeda. Oh, langsung aja 1, 2, 3, 4, jangan itu. 1A. Oh, 1A. 1B, 1B, 1B. 1B, 2, 2, 2. 2A. 2A. 2C. Wah, variatif sekali nih jawabannya. 1B, 2A, 3. Aduh, kehilangan. Membuka, membukai. Oh, itu jadi, aduh, nanti deh. Ya. Oke, stop. Oke, nomor 1 jawabannya pasti membukakan ya. Jadi nomor 1 jawabannya B. Oke, nomor 2 jawabannya membukai, D. Jadi 1 membukakan, 2 membukai, ketiga membuka,
keempat terbuka. Benar nggak? Oke, ada masih salah juga ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, artinya ini refleksi diri aja ya, bahwa Anda sudah bisa mengetahui kata buka yang sudah bisa dianalogikan dengan gambar ya. Oke, membuka, nomor 1 membukakan ya, kedua membukai, konteksnya mungkin, nomor 3 membuka, A, yang nomor 4 adalah terbuka. Nah, ini udah tahu imbuhannya ya. Sekarang dari belajar imbuhan itu kita maknanya, lalu ada pola kalimatnya enggak? Membuka maknanya apa? Membukakan maknanya apa? Membukai maknanya apa? Halo, bisa dengar saya? Oke, membuka maknanya apa? Ayo, membukai maknanya apa? Ada perbedaannya. Silakan ditulis perbedaannya. Kok tidak ada muncul? Membukai banyak, repetitif. Membukakan untuk orang lain. Oh, ini mah udah pintar-pintar semuanya. Membuka, membukai. Oke, membuat jadi terbuka. Terbuka bagaimana? Yang dibuka lebih dari satu. Apa yang dibuka lebih dari satu, Pak? Oh, kado-kadonya ya. Terbuka tanpa disengaja. Bagaimana terbuka tanpa disengaja? Terbuka tidak disengaja. Terbuka, adjektiva. Oke, baik. Iya, ini ada Ibu Penny, ini bagus nih melakukan terbuka dalam kondisi terbuka nih, benar sudah dalam keadaan betul. Jadi bukan ya, kata terbuka itu tidak ada kaitannya dengan makna sengaja, tidak sengaja, sorry. Ada ya contohnya yang Mirna membukai kado-kado ulang tahunnya. Memang kita membutuhkan objek yang banyak. Ya artinya sebenarnya artinya repetitif, yang artinya dilakukan berkali bisa objeknya banyak, bisa juga objek satu, tapi melakukannya berkali-kali. Dan yang D itu pintu kelas itu terbuka. Terbuka, ini katanya kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Ini pusing sekali mereka berpikir seperti ini. Kenapa? Subjeknya tidak melakukan ya. Subjeknya bukan pelaku, subjeknya dalam keadaan. Oke, baik. Sudah pengetahuannya sudah bagus Bapak Ibu. Sekarang kalau sudah punya bekal yang banyak untuk mengajar tata bahasa, udah punya pengetahuan, sudah hafal, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah, ya, kita harus belajar tentang tata bunyi. Misalnya dari bunyi mem, meng, meneng, dan lain-lain itu. Kemudian kita juga harus belajar tata kata yang tadi, kontras imbuhan, perbedaan kelas kata, dan maknanya apa, bagaimana. Nah, kemudian tata kalimatnya, tadi subjeknya diisi apa? Kalau membukakan, subjeknya orang, objeknya orang yang melakukan tindakan untuk orang lain. Jadi ada objek yang kedua yang mendapat manfaat dari objek pertama. Ya, kemudian ada nggak objeknya? Kita harus punya pengetahuan seperti itu ya. Kata terbuka, subjeknya apa? Begitu ya. Kita harus mempunyai pengetahuan itu. Kemudian kita juga harus tahu konteks atau situasi pemakaian tata bahasa tersebut. Baiklah, ini sudah ya pengetahuan tata bahasa. Berikutnya adalah, ya, tadi mungkin kalau secara sekilas semua sudah punya pengetahuan tata bahasa Indonesia untuk mengajar. Ini hanya contoh kata buka ya, masih banyak kata yang lain. Oke, yang berikutnya, yang kedua, kiat kedua adalah persiapkan kalau mau dipahami, mereka sudah paham, diri Anda sendiri sudah paham, sudah mengerti, bagaimana kita mentransfernya, bagaimana kita menyampaikannya, cara mengajarkan tata bahasa, kapan diajarkan agar mudah dipahami, seperti itu tipsnya ya. Strategi mengajarkannya itu hal yang cukup penting. Untuk apa Anda tahu tata bahasa? Misalnya Anda tahu tentang mekan, Anda tahu tentang membukakan. Lalu Anda jelaskan kepada peserta, membukakan itu artinya, oh saya sebagai pengajar tidur. Atau yang tadi Ibu Arliana bilang, tiba-tiba dapat surat cinta, ganti saja pengajar tata bahasanya. Kenapa? Karena Anda menjelaskannya dengan cara
menjelaskan kepada mahasiswa Indonesia mungkin yang sedang belajar linguistik. Itu sangat-sangat membosankan. Oke, bagaimana ini hanya ada sedikit tips dari saya. Apakah mengajarkan tata bahasa diajarkan secara eksplisit? Jadi hari ini kita belajar imbuhan mekan, lalu menjelaskan berbagai pola dan strukturnya. Itu tadi udah muncul ya di kolom chat. Apakah secara eksplisit atau secara implisit, diam-diam ketika komunikasi, bukan seperti ini, bukan seperti itu. Apakah dipajankan secara induktif, mereka berpikir, apakah mereka sudah mengetahui dari awal, apakah lewat input ataukah lewat output ketika produksi. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, mana yang lebih baik, silakan tulis di kolom chat. Kalau menurut Anda, gimana cara mengajarkan yang terbaik? Agar mudah dipahami. Oh, langsung contoh. Nomor 2, secara implisit. Ada lagi? Kapan cara yang tepat? Nomor 2, nomor 2, nomor 2. Aduh, ini kenapa ya? Oh, sebentar ya. Nomor 2, nomor 2. Oke, langsung contoh. Oke. Semua. Ya, semua banyak menjawab semua ya, semua. Internet saya sepertinya tidak stabil ya. Semua, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, oke. Sebenarnya jawaban Bapak Ibu, jawaban Ibu sudah cukup baik. Pas dari apa namanya, ada yang menjawab 2 dan 3. Katanya begini, katanya ya, dan saya percaya hal itu. Drilling berarti melalui oral atau written, berarti itu output ya, bergantung situasi kebutuhan. Ya, oke, benar. Situasi kebutuhan. Katanya begini, dari kegiatan fiktif. Kegiatan komunikatif itu ya, katanya ya dipercaya bahwa ketika pembelajar pajak. Iya, suaranya masih putus-putus. Ketika itu, ini adalah contoh yang bisa dipajankan. Ya, suara saya masih terputus-putus ya. Oke, ini adalah contoh dari saya sedikit. Ya, ini saya ambil faedaan ya, seperti ulang. Kemudian, mereka akan belajar membaca tentang manfaat kopi. Ya, manfaat kopi bagi wajah. Ini ada manfaat. Lalu pertanyaan yang kedua seperti ini. Ada berapa manfaat kopi yang dijelaskan di dalam teks? Ada 7. Ya, saya langsung jawab aja. Bagian tubuh apa yang mendapat manfaat dari kopi? Wajah. Oke. Kemudian, kopi mempunyai manfaat apa saja pada bagian wajah berikut? Oke, pada bagian kulit wajah, kopi bisa mengangkat sel kulit mati, nomor 1. Nomor 2, melembutkan, menghaluskan kulit. Yang ke-7, mengencangkan kulit wajah. Kemudian yang kedua, bekas jerawat. Apa? Fungsi kopi menyamarkan. Kemudian ada lagi, lingkaran hitam di bawah mata. Fungsinya adalah menyamarkan. Lalu fungsinya kopi untuk pori-pori, ternyata mengecilkan. Sebenarnya saya tujuannya hanya ingin tahu manfaat kopi. Ya, tetapi dari situ kita bisa melihat, ini saya ambil materi otentik ya, manfaat kopi kita bisa mengajarkan, di dalam teks ini ternyata ada imbuhan mekan. Silakan Anda buat kalimat ya, memiliki imbuhan mekan di sana.
Kopi dapat mengecilkan pori-pori contohnya, dan mereka bisa mengutip hal itu di dalam teks. Kemudian kata apa saja yang melekat pada imbuhan mekan? Oh, ada kata lembut, ada kata halus, ada kata samar, ada kata kecil, seperti itu, ada kata kencang. Nah, kegiatan yang berikutnya, sekarang bersama teman Anda, carilah teks atau manfaat atau keunggulan dari sebuah produk. Ya, jadi di dalam contoh teks di atas tadi, saya melibatkan tindakan ya, mendeskripsikan manfaat untuk kopi untuk wajah. Dalam teks tersebut saya pakai mekan yang bermakna kausatif ya. Kausatif itu adalah ya Anda mungkin sudah tahu semua secara linguistik adalah membuat jadi. Membuat objek menjadi. Carilah Bapak Ibu. Banyak dipakai di dalam produk-produk apa ya, misalnya membesarkan bla bla bla, mengecilkan dadada seperti itu. Cobalah cari. Lalu imbuhan mekan ini bisa diajarkan kepada pembelajar tingkat madya rendah. Jadi dari kegiatan komunikatif ini diharapkan mereka juga bisa belajar tata bahasa yang imbuhannya mekan. Oke, itu dari saya. Kemudian ini langsung kiat ketiga dari saya lagi. Setelah kiat pertama Anda harus punya pengetahuan tata bahasa, yang kedua kemampuan mengajarkan dan membuat strategi pengajaran, lesson plan-nya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kemudian apa namanya, iya, kemudian apa namanya, saya hanya bisa berbagi sedikit ya, jangan menerjemahkan langsung ke dalam bahasa asing. Kita memang mengenal tata bahasa universal, tapi kita juga mengenal keunikan bahasa. Kemudian misalnya ada contoh di mana itu kan kalimat bahasa Indonesia untuk bertanya, di mana, untuk bertanya arah. Nah, tapi sekarang dipakai untuk menjadi kata seperti pengganti yang gitu ya, atau tempat. Kami pergi ke restoran di mana? Di mana? Di mana teman kami merayakan pesta ulang tahunnya. Ini hasil menerjemahkan. Dan itu sangat-sangat tidak bagus dalam bahasa Indonesia. Mengajarkan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian, ya maaf saya putus, saya juga tidak tahu tiba-tiba kenapa di Depok seperti ini. Kemudian kiat yang keempat, Anda sebagai pengajar tata bahasa harus sadar ya, sadar betul ada perbedaan pemakaian ragam formal dan informal. Dalam tata bahasa pun terjadi. Kata dibukain bisa bermakna dibukai atau dibukakan, atau kata kebuka yang bisa mengganti kata terbuka sebenarnya. Lalu ada konjungsi makanya yang mungkin arti formalnya oleh karena itu. Kemudian kita juga harus sadar ada bentuk berterima dan tidak berterima. Salah di sini ada preposisi kepada. Ini pertanyaan-pertanyaan mereka ya, bukan saya yang mengada-ada. Lalu saya menjawabnya ini dalam formal seperti ini, dalam informal seperti ini. Saya akan menjawab seperti itu, ya. Kemudian oh itu berterima dalam bahasa Indonesia, tapi tidak ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa. Kenapa kepada tidak bisa? Seperti itu dalam kalimat ini. Lalu saya juga mungkin akan menjawab dengan kalimat gini, kami akan me-YouTube-kan pelatihan ini. Kira-kira kalimat ini aneh agak gitu. Mereka kadang punya banyak hipotesis di kepalanya setelah belajar. Mungkin mereka udah belajar mekan yang artinya memvideokan, membukukan, lalu kemudian mekan yang maknanya memasarkan, memasukkan ke dalam satu tempat ya. Mereka akan bertanya seperti ini, mungkin saya akan jawab ya ini potensial ya bisa secara tata bahasa, tapi mungkin orang Indonesia belum pakai seperti itu. Itu Anda harus lihat perbedaan bahasa pembelajar. Itu yang paling banyak masalah adalah kalimat aktif dan pasif. Dan yang terakhir, kita perlu sekali alat bantu untuk mengajar, apalagi untuk yang baru-baru belajar, kita perlu gambar, kita perlu konteks, kita perlu apapun video dan lain-lain. Ya, saran saya banyak membaca, bertanya, terus berlatih, makin banyak berlatih mengajar, makin banyak ilmu yang karena dalam kondisi seperti ini pembelajar mudah menyerap dan merasa tidak putus asa. Artinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada perbedaan kebudayaan dan perbedaan
perbedaan-perbedaan itu di bahasa saya nggak ada, Bu, di bahasa ini ada. Itu sering sekali mereka seperti itu. Dan kadang-kadang kalau mereka putus asa, Ibu ini bahasanya maksudnya apa ya, Bu? Seperti itu. Itu sebagai pengajar kita juga harus bersimpati kepada mereka untuk menjawab itu. Dan kemudian juga apa namanya yang paling menyenangkan memang belajar berusaha ada di posisi mereka sebagai pembelajar itu sih saya. Iya, semoga bermanfaat seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Arliana. Ibu Arliana. Ru, materi. Ibu Arliana. Iya, saya masih ada di sini, Ibu Cynthia, tidak pergi kemana-mana. Nah, iya. Ibu Iya. Cynthia untuk penjelasannya. Ya, memang tadi ada beberapa kali Iya. terputus ya, tetapi alhamdulillah masih bisa tersambung lagi. Oke, baik. Ibu Cynthia, kalau boleh saya rangkum ya di Ya, sini. Ibu Jadi Arliana. ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengajaran tata bahasa ini. Begitu maksud Ibu ya? Iya, Ya, betul. oke. Pertama, penguasaan materi. Ya, iya, betul sekali. kedua, strategi pengajarannya. Oke, Bu. Ketiga, ada poin-poin ya yang berkenaan dengan aspek komunikasi dan ini sangat perlu untuk disadari para pengajar ya, dan ada satu tambahan penting, baik kita tidak langsung terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, karena Betul. tadi satu padanannya tidak selalu sama ya, atau mungkin juga jangan-jangan peserta kita itu juga bahasa ibunya bukan bahasa Inggris begitu ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu Lia, diterjemahkan juga dia betul sama sekali. bingung ya gitu sama sebelumnya begitu ya, Ibu Cynthia ya. Betul Oke. sekali. Iya. Baik ya, Ibu Cynthia tadi sudah buka-bukaan. Ibu Cynthia ini tadi kenapa sih Bu pilih kata buka untuk contoh, Bu? Sebenarnya Ada sih itu inspirasi aja Ibu Lia supaya pikiran saya terbuka seperti itu. Oh, Terus gitu. kemudian Oke. juga mungkin kata buka, iya lumayan banyak dipakai ya, misalnya dalam non formal, bukain dong pintunya gitu, pintunya kebuka, tolong tutupin gitu misalnya, ya kan? Kata-kata Iya, itu sih. Oke, baik ya. Jadi saya tadi ketika Ibu menjelaskan, saya langsung pikir, oh hari ini Ibu Cynthia sudah buka-bukaan tentang pengajaran tata bahasa. Ada pembukaan juga. Benar sekali. Oke, Ibu Cynthia, sebentar saya menyapa kembali para peserta webinar yang saya hormati ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan yang sudah panjang di fitur Q&A hari ini, saya meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling hari ini ya. Klik jawaban yang sesuai dengan hati nurani Anda ya. Jangan lupa submit ya. Oke. Ibu Lia ada pertanyaan tuh di chat. Materi kita bagikannya lewat YouTube kan ya? Iya, jadi materinya mohon maaf tadi sudah saya sampaikan di bagian awal ya, materi tidak diberikan kepada Anda sekalian ya. Kalau mau tahu materinya ya silakan nonton lagi ya di website LBI atau di YouTube ya. Oke, Ibu Cynthia sudah siap menjawab pertanyaan? Oke. Ya, siap Ibu Lia. Kayak ujian aja nih kita. Tadi Ibu coba cek Bu, kalimat saya benar nggak Bu? Tadi saya sudah membuka-bukai Q&A. Gimana Bu? Membuka-bukai Q&A gitu ya. Sebenarnya sih kata membukai itu. Lah, ini beneran ini? Enggak Bu, bercanda ya. Oke. Bercanda ya, sudah bercanda ya. Oke. Serius banget baik. saya. Yuk, Ibu, pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan yang mungkin jawabannya ini juga dinanti oleh peserta lain yang tidak bertanya tentang ini ya. Pertanyaannya adalah, Ibu,
urutan yang tepat dalam mengajarkan imbuhan ini apa, Bu? Bagaimana? Apakah me dulu, apakah pe dulu, apakah an dulu, itu bagaimana, Bu? Silakan. Iya, oke. Sebenarnya memang kekompleksan afiks misalnya ya, itu juga menentukan kekompleksan kalimatnya. Misalnya ada kata tadi kita kan Iya, Ibu. belajar kata membuka, lalu ada kata keterbukaan. Menang juga apa namanya cara mengajarkan. Gitu Ibu Arliana. Jadi kita Mengajarkan melihat kata kekompleksan keterbukaan. afiksnya. Iya, kalau kita tidak mungkin kan mengajarkan kata keterbukaan di BIPA 1 kan? Di BIPA awal. Oke. Baik. Mengajarkan keterbukaan mungkin di BIPA dengan keterbukaan informasi, keterbukaan. Nah, tapi memang harus pintar-pintar mencari pengajaran komunikatifnya. Gitu. Oke, baik. Itu Jadi Ibu selain Arliana. yang sederhana juga dipilih yang sesuai dengan aspek atau kebutuhan komunikasi pembelajarnya, seperti itu ya. Oke, baik. Ibu Cynthia, pertanyaan kedua, siap? Iya, betul. Ya. Ibu masih ada masalah ya? Oke. Bu, pertanyaan kedua, Bu. Siap, Bu? Iya, siap. Oke, ya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang buku, Bu ya. Ibu ada nggak, Bu, buku yang Ibu rekomendasikan untuk pengajar tata bahasa Indonesia? Ibu aja deh yang jawab, nanti kalau saya yang jawab, gitu deh. Ya, memang kalau buku, biasanya sih kita di PAUI punya modul tersendiri. Di samping itu, buku sumber-sumbernya pasti dari senior yang terdahulu. Dan sebelumnya itu buku Jalan Bahasa, ada Untayan Bahasa. Tapi memang tambahan pula kita sebagai pengajar juga pintar-pintar untuk membuat materi-materi baru ya. Karena bahasa Indonesia banyak berkembang juga seperti itu. Jadi buku gitu, Ibu yang Lia. Ibu Lia mau tambahkan silakan loh. Iya, jadi buku saya yang mau mengulang saja. Jadi sayangnya memang kita kekurangan buku praktis ya. Buku praktis yang apalagi yang komunikatif. Jadi biasanya sih kreativitas dari teman-teman dan mungkin nanti kita suatu saat akan buat ya, Ibu Lia. Oh, saya diajak ya, Bu? Iya, doakan saja. Ibu percaya sama saya, Bu? Siap. Percayalah sama teman-teman. Jadi ada tadi buku Jalan Bahasa ya, dan juga buku Untayan Bahasa yang kebetulan ya itu merupakan materi ajar yang diterbitkan oleh program BIPA di LBI FIB UI. Nah, Ibu Cynthia sudah menggunakan buku itu di dalam pengajarannya dan sepertinya ya menjadi seperti ini ya. Dan buku itu sebenarnya bukan buku yang khusus digunakan di BIPA. LBI FIB UI artinya buku itu bisa kok dibeli oleh teman-teman yang ada di sini. Oke, buku sudah selesai. Selanjutnya, Bu, ini adalah pertanyaan yang mewakili suara hati saya juga nih, Bu. Ya. Apa itu? Bagaimana sikap pengajar ya dalam menghadapi pertanyaan peserta ya, pertanyaannya itu masalah tata bahasa yang kontroversial, Bu. Ya. Misalnya kalau ada satu di sini tidak ada contoh ya, tapi mungkin kontroversial tuh, Bu, kalau ini benar apa enggak? Iya, ada sih yang pakai ini, tapi sebenarnya, nah gitu. Kalau ada satu konsep tata bahasa yang ada yang bilang benar, ada yang bilang salah, gitu. Ada ya seperti itu, Bu. Kontroversi, Bu. Itu bagaimana sikap pengajar? Itu pertanyaan. Sebenarnya kalau kontroversial ya, saya juga itu walaupun Ibu Lia sudah jelaskan kontroversial tuh
batasannya kita juga kurang tahu ya seperti Iya, apa. iya. Kalau saya sih merujuk dulu kepada bentuk yang benarnya pasti, bentuk yang baiknya, standarnya. Kemudian dijelaskan ini nih dalam pemakaian yang non formal begini, kemudian dalam pemakaian kepada penutur seperti ini, perbedaan penutur juga menentukan. Lalu ya Anda cukup jelaskan saja bagaimana bentuk yang standarnya, bagaimana cara memakainya, itu mereka sudah tidak akan kontroversial. Bahkan mungkin kalau kontroversial secara linguistik, kita biasanya sih, misalnya, Bu, mempedulikan atau memedulikan gitu ya. Kita tuh Ya, bukan kayak gitu, preskriptif. Bu. Heeh. Kita bukan preskriptif salah benar ya dalam pengajaran, kita kasih tahu aja. Memang P itu luluh, tapi pada dasarnya sebelumnya memang yang 3 suku kata peduli, mempercayai, gitu-gitu tuh P-nya nggak luluh gitu ya sebelumnya. Ya sudah, kita lihat saja bagaimana pemakaian dan bagaimana badan bahasa di sini, polisi bahasa. Biasanya sih kalau polisi bahasa tuh pasti nggak boleh gitu kan, tapi kalau dalam pemakaian ya saya masih tidak akan menggebrak meja ketika mereka menulis mempedulikan gitu. Oke. Ya, Jadi tapi sikap saya akan kasih tahu. Saya akan kasih tahu bentuk gitu. Mereka akan ngerti, oh ya di bahasa saya juga ada gitu. Oke. Jadi maksudnya pengajar di sini perlu bijak ya Ibu ya, dan juga juga terbuka. Ada kata buka lagi nih Bu ya, terbuka. Ada banyak kemungkinan penggunaan atau pemakaian kalimat-kalimat atau afiks-afiks tertentu di masyarakat ya, yang kita tidak bisa menghakimi misalnya itu salah, jangan pakai itu salah ya, itu kita tidak bisa bersikap seperti itu ya Ibu ya. Iya, itu Baik. Udah Ibu Lia. Ternyata Bu, ada lagi nih Bu. Oh ya. Boleh ya Bu ya. Ya, boleh, ini sebentar lagi Bu. Iya. Ini bagaimana cara atau apakah ada tips ya mengajarkan tata bahasa Indonesia kepada peserta asing yang tidak mengerti tata bahasanya sendiri, Bu? Ya memang ketika mengajar juga mereka mereka juga bukan pengajar ya. Jadi mereka ada juga nih pembelajar yang memang sudah sering belajar bahasa asing. Misalnya dia udah sering belajar, dia udah pernah belajar bahasa Jepang, dia udah pernah belajar bahasa Rusia, bahasa Inggris. Kemungkinan dia akan tahu. Tapi ada juga pembelajar yang tidak tahu tata bahasa, bahkan tata bahasa ibunya. Ya, karena itu kita memang perlu mengedepankan pemakaian komunikatifnya ketika begini, misalnya siapa nama Anda, misalnya ada kalimat seperti itu ya di awal, siapa nama Anda, kalimat itu tidak akan tersusun sembarangan kan, jadi ketika mereka sudah mendengar kata itu, kita baru sadarkan, oh berarti ini siapa itu kalimat tanya, nama Anda adalah misalnya frasa nomina atau subjek gitu aja. Sebenarnya mereka akan lebih mengerti kok Ibu Lia, walaupun mereka tidak paham dengan tata bahasa mereka sendiri. Banyak juga kan pembelajar kita nggak paham tata bahasa mereka sendiri. Tapi di tingkat-tingkat berikutnya pasti mereka akan banding-bandingkan tuh. Oh kalau di bahasa saya pasif begini nih Bu, di bahasa saya pasif begitu. Seperti itu. Oke. Jadi hal seperti itu pasti akan kita temui ya di dalam kegiatan kelas kita. Jadi tadi tipsnya adalah mengedepankan aspek komunikasinya, Ibu ya. Betul. Jadi dalam mengajarkan tidak hanya terbatas pada strukturnya saja atau makna katanya saja, tetapi fungsi komunikatifnya itu didekatkan sehingga mereka juga bisa memahami, oh iya saya ngerti nih kalau saya begini saya harus pakai yang ini. Mungkin seperti itu. Iya, sampai pada titik pakai itu pasti pengajar tuh
ya ampun dia pakai itu gitu kan. ada perasaan, ya Allah dia udah bisa pakai yang ini nih Bu Lia nih gitu kan. Iya betul. Ada kebanggaan seperti itu. Oke, baiklah. Ibu Cynthia, terima kasih ya sudah menjawab beberapa pertanyaan di sini. Ya, saya kembali menyapa lagi ya para peserta webinar yang saya hormati. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat waktu yang amat terbatas. Ya, tidak semua pertanyaan yang masuk dapat diakomodasi dan direspons secara langsung saat ini. Bila mana ingin menemukan jawaban ya dari keingintahuan yang tidak terjawab tadi, silakan ikuti pelatihan ya bertajuk pengajaran tata bahasa dalam pendekatan komunikatif 8 Juli 2020 yang mana Ibu Cynthia itu juga akan menjadi pembicara utama di sesi ini. Nah, di sini semua pertanyaannya pasti terjawab begitu ya. Dan selain pelatihan bersama Ibu Cynthia tadi, juga masih ada 5 pelatihan yang saya yakin tidak kalah pentingnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, aduh, ragam percakapan dalam kemahiran berbicara itu seperti apa ya? Atau penasaran apa-apa aja yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks simakan ya? Atau mau tanya tentang poin-poin apa ya yang harus dikuasai pembelajar dalam penulisan akademik? Nah, bisa daftarkan diri di link yang tertera di flyer ini yang warnanya kuning itu, ya. Dan pelatihan online melalui Zoom ini juga menawarkan sesi pelatihan tentang materi pembelajaran jarak jauh, penguasaan manajemen kelas, dan tips menghadapi konflik budaya. Gimana? Topiknya bagus-bagus ya? Sudah bisa mencium manfaatnya kan? Iya dong. LBI, FIB, UI gitu loh. Langsung aja daftar sekarang. Atau kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Bisa kirim surel ke info lbifibui@gmail.com. Ya. Oh ya Bu, ini ada info penting nih terkait pelatihan tematik dari LBI ini. Ya. Pasti deh, saya yakin ada yang bertanya-tanya. Ini pelatihnya siapa ya? Ya. Nah, mereka para pelatihnya adalah para pengajar ya dan praktisi yang sudah berkecimpung dalam pengajaran BIPA di LBI FIB UI selama lebih dari 10 tahun. Ya. Dan info juga ya kalau Bapak Ibu sekalian kehabisan tempat dalam pelatihan tersebut ya karena kalau kita lihat di flyer ini kan peserta pelatihannya terbatas ya untuk 24 orang. Nah, jangan galau ya apalagi gundah gulana ya karena LBI akan membuka pelatihan gelombang kedua ya. Kapan ya? Nah, daftar aja dulu karena nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Atau rajin-rajin deh cek websitenya LBI ya yang tadi sudah saya sebutkan tuh www.lbifib.ui.ac.id. Nah, kalau sudah masuk ke websitenya, saya kasih bocoran sedikit, mau ya? LBI itu punya program kursus bahasa asing, kursus bahasa isyarat Jakarta, ya. Lalu juga ada kursus dalam layanan penerjemahan dan bahasaan, maaf, dan juga berbagai tes bahasa. Siapa tahu kan salah satu, salah dua, atau salah tiga di antaranya menggelitik minat Anda. Ya, kami tunggu kehadiran Anda di website LBI FIB UI ya. Maaf sebentar, ini saya sebentar. Pak Host, ini saya dapat info ini katanya ada tamu. Ternyata selain saya dan Ibu Cynthia di sini ada tamu ya, Pak. Oh, ada tamu. Ibu Cynthia tahu nggak? Tamu. Tahu nggak? Siapa? Ada Ibu Felicia Nuradi Utoro Dewo. Pak Host, apakah bisa ditampilkan supaya kita bisa tampil bersama di sini Ibu Felicia Nuradi Utoro Dewo. Dosen kita ya, Li, dosen sintaksis.
Ibu Usi, selamat siang. Ah, sudah ada. Halo Ibu. Assalamualaikum. Salam hormat, salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ikut sebagai peserta loh. Oh itu Tapi saya dapat info nih, Bu. mengelilingi kami. Ibu Sis, apa kabar Ibu Sis? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Ya. Ibu ikut masuk ke pelatihan, bukan pelatihan, ke webinar ini sudah dari awal Ibu, dari pukul 14 tadi? Iya. Iya, oh gitu. Ibu boleh dong Bu, saya minta seperti sedikit testimoni tentang webinar hari ini, pendapat Ibu atau kesan Ibu tentang acara kami hari ini. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya puas sekali, bahkan saya sendiri belajar sesuatu yang baru. Ya ampun Ibu. Saya bangga mengikutinya dan saya ada Bu Nadra dari Padang. Oh, halo Waalaikumsalam Ibu. Ya. Jadi saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Cynthia sangat jelas, sangat memudahkan teman-teman. Saya rasa teman-teman juga semua yang mengikutinya akan merasa bahwa contoh-contoh yang diberikan oleh Cynthia sangat bagus dan mengena. Mengenai penggaliannya tentu harus dilakukan lebih lanjut oleh setiap peserta. Mengenai buku, kalau tata bahasa baku itu terlalu sulit ya bagi para pengajar. Tapi saya kalau boleh tidak ya kayak endorse buku deh. Iya, boleh. Ya, kalau saya merasa bahwa buku tata bahasa praktis oleh Pak Abdul Khair itu sangat membantu juga selain buku-buku yang tadi disebutkan oleh Lia dan Cynthia. Tentunya hanya memegang satu buku itu tidak cukup, harus ada pendampingan dari buku-buku lain. Karena ya meskipun tata bahasa praktis bahasa Indonesia itu membantu, tetapi kita harus juga kritis dalam membaca. Sehingga ya pengalaman kita akan berkembang bersamaan dengan jam terbang ya. Betul. Ada Bu Ade. Waduh banyak sekali ini yang menyapa. Halo Ibu Ade. Ya, Assalamualaikum pada semua peserta. Terima kasih banyak atas salamnya. Dari Unesa ada, dari Ida Abe. Ida. Iya. Ada Kifti juga ya. Kalau saya baca nanti jadi lama. Tapi terima kasih pada teman-teman yang memberi salam. Mohon maaf jika tidak semua bisa saya sapa satu persatu. Tapi saya senang dengan diadakannya webinar ini. Membagi pengalaman seperti inilah yang penting. Dan kadang-kadang kalau kita memang merasa deg-degan ya, takut gitu ya, sebetulnya webinar ini atau kegiatan seperti ini tidak harus webinar, selalu akan menambah pengetahuan kita dan memperluas wawasan kita. Kita selalu akan memperoleh sesuatu yang baru. Seperti saya juga mendapat sesuatu yang baru dari Cynthia. Oh, terima kasih. Nggak apa-apa loh belajar dari yang lebih muda. Iya, saya juga belajar banyak Senang dari sekali. Baiklah, Ibu Sis, terima kasih banyak ya atas kesannya. Ya, ini tidak bisa dimungkiri ya, berkat Ibu Sis lah ya, dan juga dosen-dosen kami yang lain Alhamdulillah. ya. Ibu Cynthia, ya benar ya, Ibu Cynthia Vientiani hari ini bisa menyampaikan materi tata bahasanya dengan baik ya. Baik, saya mau kembali lagi ke Ibu Cynthia. Ya, Ibu Lia. Nah, Bu, kita sudah hampir tiba, Bu, di akhir acara. Terima kasih banyak atas paparan materi, atas jawaban-jawabannya ya. Saya yakin ya di sini semua merasa lega dan puas ya, bisa memperoleh pengetahuan baru ya, dan juga mungkin kesadaran dan motivasi baru ya dari penjelasan Ibu tadi.
Sekali lagi terima kasih Ibu Cynthia. Sampai ketemu di pelatihan tematik BIPA. Dan sebelum saya tutup, para peserta webinar yang saya hormati, saya infokan sekali lagi ya. Sesi webinar ini akan diunggah ke website LBI yang tadi sudah saya sebutkan, www.lbifib.ui.ac.id, dan juga bisa disaksikan di YouTube akunnya LBI spasi FIB spasi UI. Jadi kalau tadi ada yang ketinggalan sedikit karena gangguan koneksi internet misalnya, atau harus ke toilet, atau harus ketemu babang ojol sebentar untuk ambil kopi pesanannya dan lain sebagainya, jangan emosi jiwa ya, bisa nonton di dua link tadi. Dan terakhir untuk Anda semua yang nonton di YouTube, jangan lupa like, subscribe. Oke? Ya, saya Arliana, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di webinar Kebipaan LBI seri ketiga, Sabtu 13 Juni 2020 bersama Ibu Edithia Herningtyas dan Ibu Sri Handayani Yasa. Selamat sore, salam BIPA. Salam BIPA.